Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani dari Perbankan 6C. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang dimana yaitu memaparkan atau mempresentasikan materi yang sudah pernah didiskusikan mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Materi pertama yaitu produk dan jasa bank. Bagian A, pengertian produk dan jasa. Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan pemakai atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu adalah kegiatan yang dapat jasa adalah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tak berwujud dan tidak melibatkan seseorang memiliki sesuatu. Bagian B, tingkatan produk dan jasa dikenal dengan 3 konsep tingkatan produk, yaitu produk inti, produk berwujud, dan produk tambahan. Kemudian pemasaran harus mampu mengubah produk inti menjadi produk berwujud, dan apabila suatu produk telah berwujud, maka tugas pemasar berikutnya adalah menciptakan produk atau layanan tambahan yang berupa perhatian pribadi, pengiriman barang, pemasaran barang, garansi, after sales, service, dan lain-lain. C, produk dan jasa bank. Yang pertama yaitu funding, yang kedua giro, yang ketiga tabungan, yang keempat deposito, yang kelima kredit, yang keenam free base, yang ketujuh ATM dan card. Materi selanjutnya yaitu lokasi bank. Pengertian lokasi bank. Lokasi bank adalah jejaring atau networking di mana produk barang dan jasa bank disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh pemasar nasabah. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama yaitu konsumen mendatangi dan memberi jasa. Yang kedua, memberi jasa mendatangi konsumen. Yang ketiga, memberi jasa konsumen dan tidak bertemu secara langsung. Bagian B, tingkatan dalam kantor bank. Yang pertama yaitu kantor pusat. Kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Kedua, kantor wilayah. Tugas kantor wilayah ialah untuk melakukan sebuah koordinasi dengan kantor-kantor cabang bank berada dalam wilayah binaan tersebut. Yang ketiga yaitu kantor cabang penuh atau utama. Kantor cabang penuh ini pada dasarnya salah satu kantor cabang yang paling banyak memberikan jasa bank yang paling lengkap. Yang keempat, kantor cabang. Kantor cabang merupakan kantor yang paling sering dan paling banyak melayani nasabah dengan hampir seluruh kegiatan pada bank, produk dan jasa ditawarkan bank terdapat pada kantor cabang ini. Yang kelima yaitu kantor cabang pembantu, yang keenam kantor kas. Bagian C, pertimbangan penentuan lokasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan lokasi suatu bank adalah perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Hal ini bisa menjadi pertimbangan apabila segmen yang akan dijadikan target pasar bagi bank adalah pabrik atau karyawan pabrik. Yang kedua yaitu dekat dengan perkantoran. Peran ini dapat diambil jika target pasar yang akan diraih oleh bank adalah kantor serta karyawan kantor tersebut, sehingga dengan membuka kantor yang dapat dekat dengan lokasi perkantoran atau bahkan di gedung perkantoran tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama. Yang ketiga yaitu dekat dengan pasar. Keputusan membuka kantor cabang atau wilayah yang dekat dengan pasar dapat dilakukan apabila target pasar yang ingin diraih adalah para pedagang pasar tersebut, misalnya dapat mempermudah proses transaksi bisnis mereka. Yang keempat, dekat dengan perumahan atau masyarakat. Mempertimbangkan jumlah persaing yang ada di suatu lokasi. Bagian D, faktor pertimbangan penentuan lockout. Lockout merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kantor dan sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan dan pelanggan. Ketika memiliki ruangan pun perlu memperhitungkan baik in atau outdoor dalam sebuah kantor, serta pemilihan wajib disetujui dari semua pihak dan tidak bisa memilih konsep dalam beberapa pihak saja. Sebab itu yang menghambat dalam pemilihan
faktor yang baik dan efisien. Layout gedung harus dipertimbangkan ketika memilih. Yang pertama yaitu bentuk suatu gedung yang mempersembahkan suatu kesan elegan dan baik. Yang kedua, tempat untuk menunjang ibadah. Yang ketiga, tersedia toilet yang bersih dan nyaman dan serta memadai. Yang keempat, lokasi parkir yang memadai. Yang kelima yaitu keamanan di sekitar gedung wilayah. Materi ketiga yaitu komunikasi pemasaran bank syariah. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersifat membujuk atau persuasif kepada calon pembeli atau konsumen. B. Konsep komunikasi pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan valuasi pada suatu investor kepada stakeholdernya yang dalam Islam. Bauran pemasaran pada komunikasi pemasar yang pertama yaitu advertising atau periklanan syariah, yang kedua personal selling, penjualan persorangan, yang ketiga itu public relation, hubungan masyarakat. Bagian C, implementasi komunikasi pemasaran di bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh seorang mahasiswa, dikemukakan bank syariah melakukan komunikasi pemasaran dengan strategi. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga yaitu hubungan dengan masyarakat, yang keempat pemasaran secara langsung. Materi keempat yaitu strategi promosi. Bagian A, pengertian strategi promosi. Strategi promosi adalah sebuah konsep yang menginformasikan atau memberitahukan produk ke konsumen. Menurut para ahli strategi promosi, menurut Marceline Live Haidwanata, strategi promosi adalah merancang untuk menggunakan yang optimal dari elemen-elemen promosi, periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Bagian B, tujuan strategi promosi. Tujuan promosi menurut Muhammad Fakhr Rizki yaitu memberitahukan. Tujuan ini bersifat informasi di mana produsen menggunakan promosi untuk memberitahukan pasar. Yang kedua yaitu membujuk. Tujuan ini bersifat persuasif di mana perusahaan berusaha memberikan kesan positif terhadap pembeli. Yang ketiga yaitu mengingatkan. Tujuan untuk mempertahankan pembeli dengan terus mengingatkan adanya jenis motor terbaru. Bagian C, macam-macam strategi promosi. Dalam buku Nuryanto Praktek Promosi terdapat 4 macam sarana promosi yang dapat dilakukan oleh bank dalam mempromosikan produk maupun jasanya. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Periklanan adalah promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, televisi, dan radio. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Sarana promosi kedua setelah periklanan adalah promosi penjualan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan penjual atau dalam hal ini adalah meningkatkan nasabah atau menarik nasabah untuk segera membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu personal selling atau penjualan pribadi. Merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani serta ikut mempengaruhi nasabah. Kegiatan personal selling inilah yang paling sering diidentifikasi sebagai pemasaran oleh masyarakat. Yang keempat yaitu publisitas promosi. Yang terakhir adalah publisitas, di mana kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti pameran, pembukaan stand promosi di pusat perbelanjaan, sponsorship, kegiatan, program, mendukung atau berperan serta dalam kegiatan amal seperti penggalangan dana untuk para korban bencana alam serta kegiatan lainnya. Bagian D, langkah-langkah membuat strategi promosi agar promosi iklan yang berjalan efektif dan efisien. Langkah-langkah yang harus diterapkan yang pertama yaitu identifikasi pasar sasaran yang dituju serta motif pembeli atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan misi, tujuan atau sasaran periklanan yang terkait dengan sasaran penjualan
dari suatu produk. Yang ketiga yaitu menetapkan anggaran periklanan atau money. Yang ketiga yaitu merancang dan menyusun serta menetapkan pesan yang akan disampaikan kepada pasar sasaran. Yang kelima yaitu menetapkan media yang harus digunakan yang sesuai dengan pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari pemasaran suatu iklan. Bagian E yaitu strategi promosi yang paling efektif. Penerapan strategi pemasaran sangat bergantung pada kondisi lingkungan pesaing. Sehari-hari berhasil dengan segmentasi pasar di suatu sisi dan tergantung pada potensi yang menggambarkan pemberitahuan dari lingkungan pesaing. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang pertama yaitu berorientasi pelanggan. Yang kedua yaitu mengutamakan total quality management. Yang ketiga yaitu memfokuskan perhatian pada kesenangan hidup. Yang keempat yaitu berinovasi dalam produk dan jasa maupun proses. Yang kelima yaitu berorientasi kecepatan. Yang keenam yaitu kecepatan untuk mendapatkan produk baru di pasar. Memperpendek waktu untuk memproses keinginan dan mempertumbuhkan langganan. Materi keenam yaitu periklanan. Pengertian periklanan. Periklanan merupakan pesan-pesan penjual yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling berpotensi atau produk, barang, atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. B. Fungsi periklanan secara umum. Periklanan dihargai karena dikenal sebagai pelaksanaan beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan, bisnis, dan organisasi lainnya. Analisis lainnya yang pertama yaitu informasi atau memberikan informasi. Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Yang kedua yaitu persuading, yaitu membujuk. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga itu reminder atau mengingatkan. Iklan ini ditujukan kepada pembeli atau calon pembeli supaya tidak melupakan produk. Tujuan iklan meningkatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat. Mengingatkan pembeli akan tempat atau outlet penjualan. Bagian C, manfaat periklanan. Memberikan informasi tersebut dapat berupa kegunaan, kemampuan, cara kerja, keunggulan, kualitas, serta harga produk. Informasi mengenai produk sangat diperlukan apabila terhadap suatu produk yang baru dipasarkan. Yang pertama yaitu branding, promosi. Baik online maupun offline, saat ini bisa dibilang salah satu hal yang wajib dilakukan dalam setiap bisnis. Dengan iklan, produk atau tokomu bisa ada di tampilan terdepan agar mudah dilihat oleh calon pembeli. Yang kedua yaitu membujuk calon pembeli. Iklan bersifat membujuk calon pembeli untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko. Yang keempat yaitu memberikan iklan tambahan. Yang bagian D, tujuan periklanan. Yang pertama, membentuk citra. Periklanan sebagai media pemasaran memiliki tujuan untuk membentuk citra sebuah produk, barang, dan jasa baik di mata hati konsumen. Yang kedua itu memperlancar promosi. Tujuan periklanan berikutnya adalah untuk memperlancar cara promosi sebuah produk, barang, atau jasa yang dilakukan dan menggunakan jasa periklanan diharapkan dapat memperlancar segala kegiatan promosi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu menjadi sumber informasi. Yang keempat itu membangkitkan kegiatan ekonomi. Yang kelima itu menurunkan biaya pemasaran. Ciri-ciri iklan yang pertama yaitu menggunakan kata-kata singkat. Ciri iklan yang pertama yaitu terikat menggunakan kata singkat di dalam iklan, menggunakan diksi atau pemilihan kata tidak banyak. Ini adalah salah satu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh para copywriter atau pembuat iklan. Yang kedua yaitu pemilihan diksi bersifat sugesti. Ciri-ciri iklan selanjutnya adalah bisa dilihat pemilihan kata atau diksi yang bersifat sugesti. Dalam pembuatan iklan pasti menggunakan kata atau kalimat yang bersifat mempengaruhi orang lain.
Yang ketiga itu bersifat inovatif. Ketika membicarakan sebuah iklan, maka yang terlintas adalah sebuah sasaran seperti ajakan atau promosi sebuah produk atau jasa. Hal-hal tersebut dibuat supaya konsumen segera membeli produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Yang keempat, target. Ciri-ciri iklan yang terakhir yaitu iklan dapat sesuai dengan target sasaran dari perusahaan. Contohnya seperti iklan susu UHT, maka iklan tersebut akan ditargetkan kepada anak-anak yang sedang dalam proses pertumbuhan. Materi keenam yaitu, atau yang terakhir yaitu etika perbankan. Bagian A, pengertian etika perbankan. Etika perbankan merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai valuas mengenai hal-hal yang dianggap baik serta tugas dan tanggung jawab unsur-unsur untuk mewujudkan hal-hal yang baik, mencegah hal-hal yang tidak baik. Etika perbankan ialah suatu aturan permintaan sebagai norma para bankir yang merupakan sopan santun dalam menjalankan usahanya. Tujuan menetapkan etika perbankan. Tujuan pokok mengenai etika adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya mengarahkan kepada yang berfaedah dan yang berguna bagi sesama manusia. Pada dasarnya yang sangat berperan penting tidak boleh diabaikan. Tujuan diterapkan kode etik adalah yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank. Yang kedua yaitu membina hubungan dengan komunitas secara di mana bank menjadi bagian di dalam sehingga dapat menunjang kesuksesan bank dalam jangka panjang. Yang ketiga itu menjaga reputasi bank. Yang keempat itu memberikan pedoman etika bagi insan. Yang kelima yaitu bank dalam melaksanakan tugas, kewenangan, wajib dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi semua insan bank. Bagian C, prinsip-prinsip etika perbankan. Bisnis perbankan adalah bisnis yang terikat dalam suatu sistem moneter dalam negara tertentu dan tingkat keterikatannya dikenal dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan secara keseluruhan mampu dengan kehidupan perekonomian negara tersebut. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab, di mana prinsip tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab seorang profesi terhadap profesi yang dijalankan, bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dirasakan dampaknya dari profesi yang dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut seseorang profesional untuk bersikap adil dalam menjalankan profesinya agar masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari profesi yang dijalankan dan tidak merasakan dirugikan serta dapat memperoleh hak-haknya. Yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi merupakan hak yang dimiliki kaum profesional untuk menjalankan profesinya secara bebas. Otonomi di sini membatasi kaum profesional untuk selalu menjalankan profesinya dengan tanggung jawab dan bersikap profesional. 4. Prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral ini menuntut seorang profesional untuk menjaga nama baik, menjaga keluhuran profesinya dan menjaga kepentingan masyarakat. Bagian D, penetapan etika dalam perbankan. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku merupakan bagian penting dalam etika perbankan. Yang kedua yaitu penampilan. Dalam melayani nasabah, karyawan bank dituntut untuk berpenampilan menarik mungkin karena penampilan adalah hal yang penting dilihat oleh nasabah. Seorang pegawai nasabah tidak mungkin akan berpenampilan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perbankan. Dan penampilan itu menunjang utama calon nasabah untuk menjadi nasabah tetap pada bank tersebut. Yang ketiga yaitu cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini adalah hal yang paling penting di mana calon nasabah melihat cara berpakaian dari pegawai bank tersebut. Mereka bisa melihat tingkah atau tutur kata yang diberikan dari cara berpakaian. Mereka melihat misalnya
bank memiliki seragam yang diberikan oleh bank sehingga itu dapat memiliki ciri khas sendiri dari bank itu sendiri. Yang keempat yaitu cara berbicara, yang dimana cara berbicara di sini adalah tutur kata yang diucapkan oleh pegawai bank kepada calon nasabahnya. Yang kelima itu gerak-gerik, dan keenam cara bertanya. Nah, cara bertanya sendiri yaitu yang pertama yaitu mengucapkan salam, yang dimana pegawai bank bertanya kepada nasabah apa yang ingin dilakukan, apakah ingin membuka tabungan atau melakukan transaksi lainnya, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Bagian E, hambatan dalam penetapan etika perbankan. Tantangan tersebut yang pertama yaitu tidak adanya pengadilan syariah di negara berpenduduk mayoritas non-muslim sehingga otoritas dan implementasi prinsip etika bisnis Islam menjadi lemah. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai istilah penting dalam etika bisnis Islam, misalnya grahar dan riba. Yang ketiga yaitu etika bisnis Islam tidak memperoleh pedagang produk non-halal. Yang keempat, etika bisnis Islam menjajarkan bahwa kepentingan semua dalam transaksi perbankan syariah. Yang kelima, Dewan Pengawas Syariat tidak menjalankan fungsinya secara optimal sebab adanya konflik pertimbangan. Yang keenam, masih rendahnya penggunaan etis terutama pernyataan visi dan misi produk, zakat, sumbangan sukarela, komunitas, dan Dewan Pengawas Syariah dalam laporan keuangan perbankan syariah. Yang ketujuh yaitu kepatuhan industri perbankan syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam. Yang kedelapan, masih kurangnya integrasi etika bisnis Islam dengan strategi operasional manajemen perbankan syariah. Baik, itulah hasil dari pemaparan saya atau jawaban UAS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.